gerangan Anda naik kemari? Kameranya dinyalakan dulu Bang. Udah saya kirimkan itu permintaan tuh Bang. Wah, saya tidak tahu kasih keluar kameranya Bang. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Sudah sampai di sana, tinggal Anda klik saja simpan atau terima. Oh begitu ya. Silakan. Apa gerangan Anda naik kemari? Silakan. Oke, Amiudin. Ya, silakan Bang. Silakan Bang. Apa gerangan Abang naik kemari? Silakan. Oh, betulkah itu Yesus Tuhan Bang? Betulkah Yesus itu Tuhan? Anda Muslim ya? Muslim. Oke, iya Bang, betul Bang. Betul Bang. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan di situ dalam pengertian Sang Mesias. Yang melahirkan itu Yesus manusia atau bukan? Iya, yang melahirkan Yesus manusia Bang. Kalau manusia yang melahirkan, berarti yang dilahirkan juga manusia toh? Iya, betul Bang, betul. Kenapa bisa tiba-tiba diangkat jadi Tuhan? Ya, Tuhan itu maksudnya Sang Mesias Bang. Tuhan atau Tuan itu Bang. Mesias yang dinanti-nantikan dalam perjanjian lama. Tapi kan katanya Tuhan. Siapa yang mengangkat dia jadi Tuhan? Waktu kecilnya tidak pernah Tuhan. Kenapa setelah meninggal jadi Tuhan? Ya, pertanyaan bagus Bang. Pertanyaan Abang itu bagus. Cuman waktu saya jelaskan, saya tidak tahu kenapa Abang tidak nyambung-nyambung gitu Bang. Jadi ketika kita membaca Injil, kita itu harus membaca itu dalam perspektif pengertian ataupun pemahaman orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu mereka menanti-nantikan Sang Mesias, Bang. Nah, Sang Mesias itu bagi mereka Sang Mesias itu adalah Tuan yang akan memerintah, yang akan meneruskan tahta Daud, begitu, Bang. Jadi Tuhan di situ maksudnya itu adalah Sang Mesias gitu. Tidak nyambung juga Bang. Kalau nggak nyambung juga ya berat Bang saya ngasih taunya. Gimana? Tidak nangkap ini, juga Bang, atau bagaimana? Kenapa kebanyakan orang Yahudi tidak beragama Kristen? Kenapa? Itu udah keluar dari tema Bang. Maksudnya kita fokus dulu. Abang ngerti nggak maksudnya Tuhan Yesus itu maksudnya bagaimana seperti itu. Supaya tidak lari kemana-mana, kita fokus dulu begitu Bang. Gimana? Udah nangkep belum apa yang saya bicarakan? Lanjut. Belum nangkep. Kalau belum nangkep ya susah Bang. Gimana? Karena di dalam Islam memang tidak memiliki konsep Mesias begitu. Makanya ketika kalian mengatakan Isa Al-Masih, kalian itu kehilangan makna Al-Masih itu begitu. Tanpa mengerti apa Al-Masih itu. Kalau menurut apa itu Al-Masih itu apa sebenarnya? Al-Masih itu Hamasiah Bang. Kalau dalam agama Yahudi, Al-Masih itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan gitu Bang. Itulah Mesias, itulah sang juru selamat dunia. Ya, Mesias atau Al-Masih itu apa artinya? Di Indonesia kan apa? Yang diurapi Bang. Diurapi yang bagaimana maksudnya? Ya, Mesias itu berbicara tentang sosok yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam hukum Taurat maupun yang dijanjikan lewat dari sejak dahulu kala. Begitu, dari zaman Abraham, dari zaman Musa, dari zaman Daud dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam agama Yahudi, konsep mesianik ini itu sangat penting gitu. Nah, hanya saja di dalam Islam konsep ini diambil begitu. Nama Mesias atau Al-Masih ini diambil, tetapi di dalam agama Islam itu maknanya sudah tidak ada lagi. Begitu, makanya ketika kalian ditanya apa itu pengertian Al-Masih, kalian tidak mengerti gitu. Makanya kadang-kadang begini Bang, seseorang yang mencuri sesuatu, dia bahkan tidak ngerti apa yang dicuri itu. Gitu. Misal nih, seorang tukang loak begitu ya, dia pergi ke
ke dalam satu perusahaan, dia ambil satu chip begitu. Chip itu sangat penting begitu. Tapi bagi mereka itu hanya sampah begitu. Bagi tukang loak itu, karena itu hanya dijual kiloan oleh dia begitu. Karena memang itulah seorang pencuri begitu, Pak. Seperti itu. Entah Anda ngerti atau enggak yang saya omongin ini. Begini, yang di dalam orang Islam itu? Di dalam agama Anda kan ada Al-Masih, betul enggak? Ya. Oke, apa Al-Masih itu coba? Bingung kan? Anda nggak tahu karena Anda itu memang seorang pencuri begitu. Seorang pencuri itu tidak akan mengerti apa yang dicurinya begitu. Karena dia hanya nyuri-nyuri saja begitu. Tanpa dia ngerti itu barang untuk apa fungsinya, gunanya buat apa begitu. Apa yang dicuri orang Islam? Apa kira-kira yang dicuri? Kata Al-Masih itu. Coba, kalau memang Anda bukan seorang pencuri, gini. Kalau memang gini, kalau memang iman Anda itu bukan, Bang, ganti coba bicara. Anda kan tadi udah bicara. Anda kan sudah bertanya kepada saya, udah saya jelaskan. Makanya biar kita enak diskusinya, coba gini. Kalau memang kalian itu bukan seorang pencuri, coba jelaskan dulu apa itu Al-Masih dan kenapa kok dikasih nama Al-Masih? Kenapa kok nggak dikasih nama Isa Sujono begitu? Al-Masih itu, tunggu dulu. Al-Masih itu adalah utusan terakhir bagi Bani Israel. Mana dalilnya? Itu pengertian itu Al-Masih. Dalilnya dulu, Bang. Sudah dijelaskan tidak mau. Aduh, susah kali. Kalau ngarang begitu nggak bisa, Bang. Dalam berdiskusi kita tidak boleh ngarang. Begitu. Al-Masih itu bahasa apa? Coba. Dikasih tahu tidak percaya. Bukan, Al-Masih itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, diambil dari kata apa itu? Nyolong, Bang. Jadi kalian itu, Bang, itu mencuri istilah-istilah begitu. Kalau orang mencuri istilah itu dia pasti nggak ngerti namanya barang curian begitu. Sama seperti ketika Anda mencuri HP. Jangan sampai kamu ketika Anda mencuri HP, pasti Anda tidak tahu passwordnya. Pasti Anda tidak tahu isinya di dalam. Orang-orang Kristen itu. Nah, itulah yang terjadi kepada kalian. Aduh, zaman dulu gitu. Iya, makanya biar enak gini loh. Maksud saya biar enak kita diskusinya begini, Aminuddin. Biar kita diskusinya enak begini. Coba, biar kita nggak sama-sama bicara nih, gini. Kalau memang kalian itu bukan agama pencuri, coba jelaskan dulu. Al-Masih itu bahasa apa begitu? Tidak ada. Bahasa apa Al-Masih itu? Kamu itu melakukan tuduhan palsu. Ya belajar dulu, Bang. Sana belajar dulu. Ya belajar dulu sana, baru kalau udah ngerti kesini lagi. Ya, jadi teman-teman, kita ini bicara akademis saja ya. Kita nggak usah ngeyel-ngeyelan, terus kita ngomongin. Karena udah gini, saya ini teman-teman 13 tahun berdiskusi lintas agama begini. Jadi saya ngerti betul, ada hal-hal yang memang ranahnya itu adalah ranah iman. Ranah iman itu nggak akan bisa kita diskusikan. Kalau Anda beriman nanti bahwa nanti di surga, nanti Anda akan bertemu dengan perempuan-perempuan, dengan gundal-gandul yang besar, itu iman gitu loh, ya kan? Bagaimana kita memperdebatkan itu yang Anda imani kan gitu. Tetapi kita membahas hal-hal yang bersifat ilmiah dan akademis. Karena itu kalau kita telusuri itu masih ketahuan gitu, bahasa apa begitu, artinya apa begitu. Sama kayak gini. Orang Jawa itu punya nama-nama yang dia itu ada artinya. Ya, contoh misalnya. Atau orang Indonesia lah, jangan bilang orang Jawa. Orang Indonesia. Ketika orang Indonesia punya nama, misalnya namanya Jejaka. Ada seorang ibu punya anak dikasih nama Jejaka. Atau Perjaka begitu. Artinya apa? Seseorang yang pria yang perawan begitu kan? Itu artinya. Nah, bayangkan
Lalu ada orang Arab mengambil istilah itu, tapi dia nggak ngerti artinya apa. Jelas nama itu nama colongan kan gitu. Sama dengan istilah Mesias itu. Mesiah itu kan kalau kita tarik akarnya itu adalah bahasa Ibrani begitu. Itu merujuk kalau secara harafiahnya itu artinya mengurapi ya, Mesiah begitu, mengurapi atau menuangkan minyak ke kepalanya, artinya melantik gitu. Melantik dengan cara menuangkan minyak ke kepalanya. Itu biasanya kalau seorang raja dilantik caranya begitu. Kalau orang Batak itu biasanya sering naruh beras ke kepala itu. Biasanya kalau ada apa gitu taruh beras di kepalanya. Nah, kalau orang Israel itu punya kebiasaan minyak dia, bukan beras. Begitu. Nah, itu namanya Masyah gitu, yang dilantik begitu. Kalau Hamasyah itu merujuk kepada sosok tertentu nanti seorang raja yang akan datang. Nah, istilah ini diambil oleh iman mereka begitu tanpa mereka tahu apa yang dicolongnya. Ya, ayo silakan. Mari kalau mau diskusi yang baik kita diskusi betul-betul ya.